future buildings being smart, the entire process of construction, as well as operation and maintenance, will also be smart in the future. Technological support, typically the IT technology, will enable us to work easily and live enjoyably at all the stages of buildings, including design, transaction, construction, operation, and maintenance. At the design stage, architects can make an intelligent analysis of the project location with the big data technology, carry out architectural design and scheme selection through the professional and efficient BIM technology, and directly communicate with owners and contractors remotely by using such technologies as internet and holographic projection to enhance work efficiency. Furthermore, architects can conduct a simulation of day lighting and wind environment with BIM technology in a virtual space to determine an optimal scheme. In that virtual space, architects can also perform detailed design, collision checks on pipes and wires, multidisciplinary collaborative checks, and space coordination in order to detect problems in advance, reduce rework and lower costs. Besides, the direct application of big data, such as material prices and construction cost indicators and BIM models, makes it easy to take off quantities and estimate costs precisely. Finally, architects will develop the component-based design for implementing the prefabricated construction from production to installation. At the plant, technologies like 3D printing enable the mass production of building components, turning traditional construction workers into industrial workers. As a result, the traditional wet trades on construction sites will be replaced by integrated prefabricated building. At the construction stage, BIM-based 5D simulation of construction enables contractors to get control over project progress, costs and changes, obtain fast access to plans of quantities, materials, and labor for optimizing resource allocation, controlling project costs in a timely and accurate way, and achieving lean management of projects. In combination with Internet of Things, mobile applications, and cloud technologies, contractors can perform green, lean, and intensive management of project progress, costs, personnel, quality, safety, and materials at construction sites in a monitor room to ensure that project objectives are realized in an effective manner and smart construction is achieved. At the completion stage, the BIM model has already integrated information and data from all the stages of construction, allowing owners and contractors to carry out settlement, acceptance, etc. in an intuitive way. At the operation and maintenance stage, the structure, equipment, services, and management of a building can be combined in an optimized manner as needed to offer an energy-efficient, comfortable, healthy, and human-oriented environment for residents. Furthermore, the thoroughly integrated BIM model will continue to work in repair, renovation, reconstruction, and extension, offering great convenience to owners and project teams. The in-building navigation system helps visitors to get real-time information about positions and routes. In the future, smart buildings will redefine the relationship between buildings and human beings, between buildings and the ecological environment, making our life and work more harmonious and better.
Build intelligent future with technology. Gladden is looking forward to building the future of buildings together with you. Gladden, just for your blueprint. No matter how we start our day, it seems that we are rushing around doing the same old things and suffer from work inefficiency. Sometimes we feel helpless in managing our tasks overall. Want to change this? We bring you Cubicost, a beam-based cost management solution. The world is constantly changing, but we can always find a way to cope and respond wisely. For a better life, we shall stay calm and work things out easily. With the proper tools and approaches, we forge our own direction efficiently. Without restrictions, we unlock potentiality and do things more meaningfully. Over the time, we are more than colleagues. We work together speedily with little effort and greater return. We complete our work faster, so we can lay back and enjoy life. We are working for concrete jungle, but we will retain our humanity. While there's nothing difficult, there's always someone who can help us through. Correcting mistakes is common, and it shouldn't be the reason for us slowing down. Looking at the big picture, when all of the results can be seen, everything is within our grasp. Dealing with problems speedily, steadily, accurately, and firmly. We grow stronger when we practice more often. Looking back at the past while plotting the future is the key for success. We review all the previous projects to prepare for the future. This is to increase the probability and success in future projects. We will struggle with details, which are now been taken care of. Many little things grow into something much bigger. We obey the principles and fight for the details. Every effort shall be seen, and none of them would be wasted. While we forge a path, we review the past. Each ordinary road has a path to follow, and every bright future is accumulated by the past. When our efforts have been digitized, the records of our footprints lead us to the future. Numbers are cold and indifferent, but dreams are burning and driving us forward. To achieve greater success with better work efficiency and management convenience. Cubicost, providing you with a beam-based cost management solution.
Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian dalam acara webinar Glodon Indonesia pagi ini dengan tema Collaborate Together, Coordinate Better with Cubicos. Perkenalkan sebelumnya saya Ferdi Jayali, mewakili PT Glodon Technical Indonesia sebagai host yang akan memandu jalannya acara webinar pada pagi hari ini. Dan tentunya pada sesi webinar pagi ini kita akan mendengarkan pemaparan dan juga berdiskusi bersama guest speaker kami, ya tentunya praktisi di dunia konstruksi juga. Dan ini adalah saya perkenalkan Bapak Insinyur Bagus Prima Anugrah, ST IPM ACPE, selaku Manajer Biro Engineering dan BIM PT Adikarya Persero Departemen Gedung. Dan kita akan melihat sedikit terkait dengan overview daripada isi acara pada pagi hari ini. Dan kita akan membahas 3 poin utama pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu bagaimana sih penerapan BIM yang dilakukan oleh PT Adikarya dan bagaimana pemanfaatan BIM 5D secara spesifik pada proyek-proyek PT Adikarya. Lalu yang kedua, bagaimana mendapatkan output yang maksimal dari data-data BIM yang sudah terkumpul. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas sejauh mana kira-kira pemanfaatan software Cubicos di dalam workflow proyek-proyek PT Adikarya itu sendiri. Oke, lalu setelah kita membahas ketiga poin utama tersebut, kita akan masuk kepada sesi questions and answers ya, atau yang biasa kita sebut dengan Q&A, yang pastinya akan sangat-sangat menarik untuk kita berdiskusi juga nantinya. Dan setelah itu kita akan lanjutkan dengan special promotion ya yang diadakan oleh PT Glodon Technical Indonesia, terutama di bulan September dan Oktober ini. Ya, nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang promotionnya, yaitu adalah lifetime license bundle package dari software Cubicos TAS dan TRB yang kami miliki. Ya, jadi promotion ini adalah kami berikan sebagai privilege untuk Bapak dan Ibu yang hadir pada acara pagi hari ini. Dan tentunya sedikit ground rules mungkin yang akan saya bacakan pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya yang pertama mohon bantuannya untuk mematikan speaker Bapak dan Ibu sekalian ya, terutama untuk attendees dan juga untuk para panelis, agar sesi webinar dan questions and answers nantinya dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk Bapak dan Ibu sekalian ya yang memiliki pertanyaan ketika presentasinya sedang berlangsung, kami sudah menyediakan kolom khusus ya Bapak dan Ibu, kolom khusus questions and answers yang dapat digunakan dan dapat mengetik, Bapak Ibu dapat mengetik pertanyaannya di dalam kolom questions and answers tersebut. Ya, jadi nantinya kita akan bahas satu persatu pertanyaan yang masuk, ya tentunya sesuai dengan durasi waktu yang sudah kita tentukan. Dan mudah-mudahan kita bisa membahas secara maksimal dan Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan sesuatu ya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, baik. Kita langsung masuk saja kepada topik pertama webinar pagi ini, dan tentunya saya ingin memperkenalkan secara langsung guest speaker kami, ya, yaitu Bapak Insinyur Bagus Prima A, ST IPM ACPE, selaku Manajer Biro Engineering dan BIM PT Adikarya Persero Departemen Gedung. Saya persilakan kepada Bapak Bagus untuk menyampaikan pemaparannya, Pak, mengenai topik kita apa ya? Yang pertama yaitu Cubicos Collaborations for Project atau kolaborasi menggunakan Cubicos di dalam project. Silakan Pak Bagus. Baik, terima kasih Mas Ferdi. Suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar jelas, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, untuk rekan-rekan, Bapak dan Ibu, seluruh peserta yang hadir pada webinar yang luar biasa pada pagi ini, diselenggarakan oleh rekan-rekan kita dari Glodon dan berkolaborasi dengan Adikarya, khususnya Departemen Gedung. Tema yang akan kita angkat adalah Cubicos Collaboration for Project, di mana kita akan membahas beberapa sampel dari bagaimana kita mengimplementasikan Cubicos ini dalam keseharian aktivitas engineering kita di proyek-proyek Adikarya. Next. Ini CV singkat saya, perkenalkan saya Bagus Prima Anugrah, dari 2004 saya bergabung di Adikarya dan sudah menyelesaikan beberapa proyek, mungkin lebih dari 10 proyek sampai dengan saat ini.
kurang lebih 17 tahun saya berkarir sebagai kontraktor, dan saya sendiri mengalami era perkembangan teknologi dari berbagai macam tools yang ada, tentunya dari selama 17 tahun terakhir selama saya berkarya di Adikarya. Memang dominannya adalah proyek-proyek gedung, mulai dari daerah sekitar Jakarta, kemudian saya dulu juga pernah bertugas di Yogyakarta. Kemudian proyek terbesar saya adalah ketika bareng dengan tim menghandle Terminal Internasional Ngurah Rai di Denpasar. Kemudian pernah juga saya menghandle proyek pabrik asal Honda Motor serta proyek farmasi Kimia Farma di Bandung sekitar tahun 2016, sampai dengan terakhir proyek saya adalah Menara Mandiri Wijaya Kusuma di Jakarta. Next. Konten yang tadi sudah sampaikan di Mas Ferdi, kita akan sekilas membahas tentang BIM, apa sih itu BIM, kemudian kita akan membahas sedikit tentang implementasinya pada proyek-proyek kami di Adikarya. Next. Ini adalah penerapan BIM pada proyek, jadi mungkin ada teman-teman semua atau Bapak Ibu semua yang pernah mendengar BIM secara sekilas, mungkin ini sedikit kita kupas apa sih BIM itu, dan fungsinya apa sih, serta benefitnya seperti apa. Jadi BIM itu bahasa mudahnya adalah model dari suatu rencana proyek atau gedung yang akan kita bangun, sedemikian sehingga kita bisa mendapatkan gambaran apa-apa saja sih yang harus kita lakukan, lingkupnya apa-apa saja sih yang harus kita terapkan pada masa pelaksanaan proyek nantinya. Jadi bisa kita bilang sesuai dengan tagline kami, we build before construction. Jadi kita bisa membuat suatu model yang lebih detail sedemikian sehingga keseluruhan permasalahan yang ada bisa kita atasi. Dan BIM saat ini sudah sampai kami menerapkan level di 8D sampai dengan safety. Pertama, memang 3D merupakan visualisasi dari model yang ada itu sendiri, sedemikian sehingga sesuai dengan urutan konsep dari 3D ini sendiri, kita bisa mendapatkan building information-nya, kemudian kita bisa mendefine dari scope pekerjaan, memvisualisasi pekerjaan, bahkan kita juga mampu melakukan review-review desain yang mungkin kita anggap belum optimal. Kemudian yang terpenting adalah clash detection. Ini dahulu kalau kita membahasakannya semacam superimpose antara drawing, struktur, arsitektur. Cuman saat ini sudah bisa kita combine dan collaborate berbagai macam disiplin ilmu pada saat masa pembangunan seperti struktur, arsitektur maupun ME. Dan BIM itu sendiri seharusnya sudah kita bisa terapkan dalam bentuk soft drawing maupun as-built drawing nantinya setelah selesai masa pelaksanaan. Which is semua data ini nanti semuanya akan bisa kita integrasi dalam suatu format tertentu sedemikian sehingga ketika kita melaksanakan handover terakhir sudah berupa data yang base-nya sudah digital. Kemudian level berikutnya adalah 4D, time model, berbicara seperti kita merencanakan suatu schedule pekerjaan, di mana harapannya adalah kita bisa menganalisis durasi suatu pekerjaan, kemudian kita bisa mengevaluasi, dan kita bisa melakukan tracking, bahkan melakukan percepatan pekerjaan dengan cara crashing dari schedule, atau kita bisa mengetahui pekerjaan-pekerjaan mana yang berpotensi untuk menyebabkan keterlambatan dari pekerjaan kita. Jadi mulai dari kita susun dulu sequence pekerjaannya, kemudian kita susun milestone-milestone tertentu, kemudian kita tracking, kita update progress, bisa kita visualisasikan progress report kita, sedemikian sehingga seluruh stakeholder project mampu untuk memahami kondisi terkini, progress kita, sampai dengan prognosa, sampai dengan menuju akhir proyeknya seperti apa. Kemudian level berikutnya adalah 5D, yang akan menjadi topik utama kita hari ini, cost model. Project selalu kita berbicara tentang biaya, dan seperti apa sih kita bisa merencanakan suatu biaya yang akurat. Tentunya dengan BIM ini, terutamanya 5D, nanti bisa kita susun WBS-nya, kemudian juga bisa kita kuantifikasi atau kita hitung volumenya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu,
Kemudian setelah volume itu dapat, nanti kita juga bisa menyusun suatu konseptual cost plan yang lebih akurat dibandingkan sebelumnya. Ketika hal ini nanti sudah bisa kita simulasikan, harapannya tentu nanti kita bisa lebih advance lagi, dalam artian kita mengorder material, kebutuhan bahan sesuai dengan hitungannya tadi itu. Bahkan kita nanti bisa melakukan VE-VE tertentu yang ujungnya adalah harapannya cost reduction atau berupa efisiensi biaya. Next step-nya adalah 6D, itu merupakan analisis atau visualisasi dari sisi energi terhadap suatu bangunan yang kita modelkan dengan BIM ini. Jadi dengan model 6D ini kita bisa menghitung biasanya kaitannya dengan kebutuhan sertifikasi untuk green building, baik pada level bronze sampai dengan platinum. Konsumsi energi yang kita butuhkan, air dan segala macamnya masih bisa kita modelkan. Kemudian adalah 7D, Facility Management Model. Ini terkait dengan yang sudah kita lakukan sebelumnya, baik ketika 3D, 4D, 5D, sampai 6D, seluruh properties material yang kita pasang, equipment yang kita pasang, bisa kita data, kita compile dalam suatu data yang terintegrated, sedemikian sehingga nanti bisa kita handoverkan kepada owner atau building maintenance. Facilities management ini salah satu yang menjadi riset kami di Adikarya, bagaimana kita bisa menerapkan suatu building management atau building maintenance sudah dengan base digital. Sedemikian sehingga kedepannya harapannya nanti kita mampu bekerja sama, berkolaborasi oleh seluruh building maintenance seluruh Jakarta bahkan Indonesia untuk menerapkan digitalisasi dalam hal maintenance bangunan. Terakhir adalah 8D, safety plan. Safety, sebagaimana kita tahu, 5 tahun terakhir menjadi isu utama di dunia konstruksi dan menjadi hal yang sangat perhatian utama juga bagi pemerintah saat ini untuk implementasi safety yang ada di lapangan. Sedemikian sehingga dari BIM sendiri kita juga mampu memodelkan, kita bisa menganalisis kira-kira risiko-risiko apa yang kemungkinan akan bisa terjadi during construction. Kemudian juga kita bisa melakukan safety model. Misal seperti kita melakukan pemasangan safety deck atau safety net atau lubang-lubang tertentu pada void, kita bisa melakukan simulasi-simulasi proteksi yang akan dilakukan. Next slide. Tadi adalah sekilas implementasi BIM untuk teman-teman yang sekedar merefresh atau kita sama-sama kita diskusikan apa-apa saja sih yang bisa kita terapkan melalui BIM ini sendiri. Ini khususnya adalah penerapan pada 5D, seperti yang tadi sudah kami sampaikan, kita bisa mendeploy, mendetailkan WBS atau work breakdown structure, kemudian kita menganalisis volume sampai dengan harga, sampai dengan kita bisa melakukan purchasing based on quantity yang sudah kita calculate dengan seperti tadi. Ini adalah contoh beberapa implementasi dari proyek-proyek kami, seperti proses perhitungan MC0 atau mutual check 0 dengan para owner, konsultan di proyek Rawabuntu, Tangerang. Kemudian juga ada beberapa di proyek-proyek lain. Dari visualisasi ini bisa kita lihat beberapa hal yang memang powerful, bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan dengan 5D ini. Next. Nah, ini contoh implementasi BIM 3D di level kami. Bisa kita lihat suasana review 3D model terhadap kesesuaian desain bersama MK untuk proyek di Tapin, Kalimantan, rumah sakit. Kemudian juga virtual mockup untuk pekerjaan cat interior dan eksterior bersama MK dan owner. Ini hanya sampling beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan tools ini. Jadi memang sama-sama kita ketahui bahwasannya kondisi desain itu tidak sempurna 100%. Dan ketidaksempurnaan ini menjadi risiko utamanya bagi kita selaku kontraktor ketika saat implementasi pelaksanaan nantinya. Untuk meminimalisir risiko tadi, dengan mudah kita bisa melakukan modeling dengan BIM 3D ini. Kemudian juga bisa kita discuss dengan pihak-pihak atau stakeholder eksternal tentunya, entah itu konsultan ataupun owner,
sedemikian sehingga solusi-solusi tertentu bisa kita ambil ketika di awal proyek. Jadi tidak ujuk-ujuk ketika ada masalah pada pas pelaksanaan yang pasti akibatnya akan menimbulkan suatu extra cost yang sudah pasti itu di luar biaya perencanaan kita. Begitu juga ketika kita membahas terkait approval material, ini salah satu contohnya kita bisa mendisplaykan contoh cat interior ataupun eksterior sedemikian sehingga kita juga bisa menggambarkan feels yang akan didapat bagi owner jika sudah melakukan pemilihan terhadap material atau produk-produk tertentu. Kemudian kelebihannya lainnya tentunya adalah di masa pandemi ini membuat kita sangat terbatas untuk berinteraksi, sedangkan kegiatan konstruksi diharapkan tetap berjalan seperti sedia kala dan tools ini sangat membantu kami selama masa pandemi kurang lebih 2 tahun terakhir ini untuk membantu mengkoordinasikan antara sesama stakeholder, terutama untuk proyek-proyek yang remote area atau bisa kita bilang agak jauh lah dari Jakarta. Next. Salah satu implementasi BIM 4D, ini kebetulan samplingnya di proyek saya terakhir kemarin di Menara Mandiri Wijaya Kusuma. Seperti yang terlihat di layar, sebelah kiri adalah weekly schedule atau action plan selama seminggu yang kita buat dengan format yang masih manual. Jadi tabulasi Excel seperti biasa, terus kemudian yang kanan adalah action plan model. Lebih komunikatif, lebih mudah tergambarkan, dan lebih enak juga untuk disimak. Jadi memang sama-sama kita ketahui bahwa setiap proyek pasti melakukan weekly meeting, baik secara internal maupun eksternal. Dan di situ selalu kita membahas apa sih action plan kita ke depannya, dan bagaimana sih evaluasi terhadap pencapaian rencana kerja yang sudah kita plan seminggu sebelumnya. Dengan memvisualisasikan seperti ini menjadi lebih gampang atau menjadi lebih mudah kepada para stakeholder untuk memberikan masukan, saran ataupun suggest tertentu terhadap evaluasi kinerja kami yang ada di lapangan. Bahkan terkadang ada hal-hal tak terduga yang bisa kita mitigasi dari awal sedemikian sehingga nanti tidak merusak sequence pekerjaan kita secara keseluruhan. Dan ini menjadi tools yang baik dalam rangka kita untuk melakukan pengendalian waktu dari sisi pelaksanaan schedule proyek kita. Next. Penggunaan BIM 5D pada proyek in detail karena terkait dengan materi pada hari ini. GM kami, Mr. Yan Arianto, selaku GM Departemen Gedung, pada satu event tertentu pada saat itu sebelum pandemi pada raker besar menyampaikan kepada kita semua. Project manager dikumpulkan beserta seluruh tim engineering manager serta beberapa special engineer di bawahnya. Beliau menyatakan bahwa jika seorang QS itu tidak mampu menggunakan tools atau software 5D ini, spesialinya Kubikos, maka beliau belum bisa menyebut mereka sebagai project QS. Luar biasa memang GM kami, visioner, beliau mampu menjabarkan bahwasanya ke depan di samping sense of engineering yang harus dimiliki oleh setiap engineer, tentunya juga harus mampu menggunakan tools atau software tertentu dalam rangka untuk mencapai suatu efisiensi kerja. Karena apapun dunia engineering ini sangat banyak, harus mampu multitasking, dan kuantifikasi ini merupakan part of dari job desk-nya engineering. Dan biasanya memang karena apalagi jika proyek-proyek yang high res akan banyak sekali item-item pekerjaan yang harus dihitung, dianalisis, dan seterusnya. Next. Oleh karena itu, kami, Adikarya, Departemen Gedung khususnya bersama Glodon, melakukan sertifikasi kepada seluruh proyek QS kami maupun kepada trainer internal kami. Sedemikian sehingga akan didapatkan suatu kemampuan yang merata pada setiap QS atau pada setiap modeler, sehingga dapat mengimplementasikan suatu planning dengan efektif dan efisien. Ini adalah contoh beberapa sertifikat yang sudah diperoleh oleh tim kami di Departemen Gedung. Next. Berangkat dari model yang sama,
ketika proses 3D tadi, kami mendetailkan dan memanfaatkan untuk mengkuantifikasi seluruh pekerjaan. Ini adalah sampel model implementasi BIM pada proyek UIN Sunan Ampel di Surabaya, Mahata Serpong atau Rawabuntu, kemudian Rumah Sakit di Tapin. Dari model-model inilah yang nanti bisa kita lihat di next slide, bahwa sekali kita kerja memodel, kita dapat melakukan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan keinginan kita. Dikolaborasi dengan BIM 5D untuk perhitungan proses volume dari model yang sama yang sudah kita buat ketika di awal tadi. Ini contoh visualisasinya. Kemudian next, step-stepnya dari 3D sampai 5D, Revit, kemudian pasti kita menggunakan TAS, IRB, kemudian di QB. Ini contoh implementasi di Universitas Raden Intan Lampung. Next. Ini video sekilas how to implement BIM menuju 5D. Bisa kita lihat dari model atau dari gambar yang sederhana tadi, sedikit kita modelkan, kemudian kita define per elemen-elemen tertentu yang harapannya nanti akan kita analisis. Kalau dalam contoh gambar atau video ini mulai dari kolom, dinding, lantai, dan kita juga bisa mendefine spesifikasi yang akan digunakan pada matematika tersebut. Sedemikian sehingga sudah kita klasterkan secara tertentu di dalam untuk memudahkan kita untuk analisis selanjutnya. Next. Ini adalah hasil permodelan tadi. Kita coba lebih detailkan, terlihat beberapa elemen-elemen yang mampu untuk kita modelkan sebelumnya. Ini case untuk contoh case untuk struktur. Jadi memang kotak yang kanan itu terdiri atas slab, shear wall, beam, column atau kolom sampai dengan nanti pembesiannya juga bisa kita implementasikan. Next. Contoh penerapan cubic cost dalam implementasi di lapangan. Salah satu contohnya adalah karena kita tadi pembahasannya ada volume, maka ini adalah bisa kita teruskan untuk dasar volume seluruh SPK mandor ataupun kontrak-kontrak sapon yang ada. Bisa kita lihat yang di remark warna merah, volume yang tertera ini merupakan adalah volume output dari analisis cubic cost 5D. Sedemikian sehingga harapannya akan didapatkan suatu volume yang lebih akurat dan lebih cepat, sehingga kita sudah tidak ada lagi dispute terkait volume di lapangan. Next. Jika sebelumnya di volume pada saat kontrak-kontrak mitra kerja, ini adalah contoh implementasi volume ketika purchasing atau volume ketika saat kita melakukan pembelian material. Yang atas evaluasi hasil volume kebutuhan besi menggunakan output TRB, kemudian yang bawah adalah evaluasi untuk analisis perhitungan volume di arsitek. Next. Jadi jika dulu saya mengalami analisis perhitungan secara manual, sekarang kita bisa melakukan secara digital. Ini adalah video contoh penerapan untuk PO lantai. Contoh ini merupakan salah satu contoh pekerjaan pola lantai. Sebagaimana kita ketahui, salah satu contoh item yang sedikit rumit pada pekerjaan finishing lantai adalah pola lantai. Pola lantai berarti suatu area tertentu yang menggunakan pola tertentu dengan varian material pelapis lantai tertentu pula. Nah, ini bisa kita modelkan sama seperti tadi, kita define satu persatu material properties yang akan digunakan, kita beri kode tertentu, kita masukkan juga spesifikasi tertentu, sedemikian sehingga piece per piece-nya akan mampu terhitung. Harapannya tentunya nanti kita akan mendapatkan suatu volume yang akurat dengan waste material yang minimize, sedemikian sehingga biaya kita akan menjadi efektif dan efisien. Contoh ini adalah penerapan ketika di proyek Terminal Joyoboyo, Surabaya. Next. Nah, ini tadi
implementasi ketiga adalah monitoring untuk opnam dan progres pekerjaan di lapangan. Sama, jadi dahulu kita ketika memprogres suatu pekerjaan, pasti kita membuat suatu mappingan secara manual tuh. Kita stabilo atau kita beri gambar-gambar tertentu untuk menunjukkan progres tertentu yang dicapai pada periode tertentu. Hal ini bisa kita lakukan juga dengan 5D, paperless, dengan harapan adalah semuanya bisa menjadi lebih efisien, semuanya bisa menjadi lebih akurat. Kelihatan seperti di contoh display ini, yang kanan bawah warna biru progres berdasarkan output task, kemudian yang merah sama progres di week sebelumnya juga dengan output dari task. Kemudian sedemikian sehingga data-data ini sendiri nanti akan bisa kita ekspor ke dalam format tertentu sesuai standar kita dan memudahkan kita untuk mendapatkan hasil pekerjaannya. Next. Nah, ini contoh untuk video monitoring opnam. Pekerjaan expose dan keramik lantai. Mapping dengan mudah kita lakukan untuk progres pekerjaannya. Ini secara rutin dilakukan per periodik selama 2 minggu. Sedemikian sehingga kita pun dengan hasil monitoring opnam ini bisa kita lakukan tracking terhadap permodelan yang tadi yang 4D. Sedemikian sehingga hal-hal yang berpotensi menghasilkan keterlambatan mampu kita cegah. Begitu juga dengan hal-hal yang kita ingin percepat dalam suatu pekerjaan juga bisa kita lakukan. Next, sama ini tadi contoh implementasi video ketika di Joyoboyo. Yang keempat adalah perhitungan volume kebutuhan lapangan. Contoh kasus untuk pekerjaan struktur. Bisa kita lihat, bisa kita remap sebetulnya. Warna ini yang tadi seperti yang saya sampaikan, kita model, kemudian kita define. Contohnya untuk kuning adalah warna plat, kemudian coklat untuk warna balok, kemudian biru untuk kepala kolom. Jadi kita juga bisa mendefine sedetail mungkin sesuai dengan kebutuhan kita. Sedemikian sehingga semuanya bisa terbreakdown, baik untuk nanti mendapatkan volume kubikasi dari betonnya dan seterusnya. Ini contoh monitoring dari volume pengecoran serta kebutuhan lapangan implementasinya. Next, contoh dari PetWinsa ini. Kemudian tadi struktur ini untuk arsitektur, bisa arsitektur ya. Ini bisa kita lihat hasilnya kurang lebih seperti ini. Next. Sama, intinya untuk di arsitektur, contoh kasus pola lantai, bisa kita lihat, bisa kita define sesuai dengan ukuran-ukuran tertentu yang kita rencanakan, baik HT, keramik, dan seterusnya. Next. Jadi semakin detail kita modelkan, semakin detail kita define propertiesnya, semakin akurat hasil analisis kita. Ada contoh checklist video pengecoran. Kampus Winsa. Kaitannya adalah tadi dengan rencana kuantifikasi kita. Nah ini mulai dari checklist, kemudian mapping. Yang dilakukan ini adalah sifatnya controlling dari area yang akan kita kerjakan serta kebutuhan volume yang akan kita kerjakan. Nah, nanti kemudian akan dianalisis sesuai dengan teoritis yang tadi sudah kita modelkan. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Karena material itu merupakan komponen terbesar juga dari suatu biaya pekerjaan. Sedemikian sehingga ketika kita bisa mampu mengendalikan volume material dengan maksimal, harapannya target-target performance biasanya nanti sudah akan bisa tercapai. Next. Nah, ini adalah detail contoh dari backup MC0, backup volume MC0 atau mutual check 0.
ketika awal pekerjaan, kolom yang merah itu merupakan data output dari Cubic Cost yang sudah kita pindahkan ke dalam format wiki yang standar sesuai dengan berlaku di track masing-masing. Next. Ini implementasi cutting list untuk besi. Besi ini hal yang menarik karena zaman dahulu kita menghitung volume besi ini benar-benar secara manual. Kita membuat BBS-nya atau bar bending schedule, kemudian kita buat tabulasi-tabulasi dalam Excel-nya, kemudian kita generate keseluruhan, sedemikian kita bisa mendapatkan tonase besi kebutuhan kita. Agak rumit dan terus terang ini bagian yang sulit juga untuk punya struktur dan tidak banyak orang yang mampu menghitung pembesian secara detail. Namun dengan Cubic Cost ini juga sudah mampu memodelkan sampai dengan sedetail itu. Seperti yang kita lihat contoh di app yang kecil-kecil itu, BBS-nya sudah bisa tergambarkan dengan rules tertentu, kemudian sehingga kita juga bisa menghitung overlap sampai dengan waste-nya. Next. Ya, sama-sama kita ketahui bahwasanya komponen besi itu merupakan major item yang berbiaya besar, terutama ketika di pekerjaan struktur. Apalagi saat ini harga besi sendiri yang sangat fluktuatif. Dan terkadang adalah sisa-sisa material besi itu jika kita bisa mempola dengan efektif dan efisien secara tertentu, sebenarnya mampu untuk kita gunakan untuk pembesian berikutnya. Cuman hal ini yang kadang-kadang kita sedikit lalai sedemikian sehingga akan terjadi suatu pembengkakan biaya atau biaya tak terduga atau cost of run yang menyebabkan kinerja biaya kita menjadi nambah atau dalam hal ini over. Ini adalah perbandingannya ketika kita seperti yang tadi saya sampaikan mengkuantifikasi dengan formula standar atau Excel itu, kemudian bisa juga kita bandingkan dengan mengkuantifikasi dengan Cubic Cost. Tapi apapun itu adalah kondisi ini harus dilengkapi dengan personil-personil khusus yang menguasai teknis pembesian. Sedemikian sehingga apapun ini semua merupakan tools. Kemampuan keengineeringan dari masing-masing personil juga turut menentukan dari performance tool yang akan kita pakai. Next. Baik, slide terakhir ada sedikit yang mengkritik adalah bahwa sesungguhnya cost of run itu, karena ini, setiap kontraktor atau praktisi ujungnya adalah biaya, cost, yang harus menghasilkan suatu profit. Bagaimana kita bisa mengelola cost ini dengan baik sedemikian sehingga bisa menghadirkan suatu benefit yang optimal dari tools yang kita pakai. Dari zaman dahulu sampai sekarang, cost of run masih menjadi fenomena dalam dunia konstruksi kita. Dan kalau kita teliti secara ilmiah, memang bisa lebih dari 10 penyebab cost of run itu sendiri. Dan lebih dari 10 cost of run itu sendiri, ada hal-hal yang bisa diatasi dengan software-software tertentu. Di antaranya adalah variable design tadi, estimasi sama perbaikan pekerjaan. Dan uniknya bahwa kita di sini sekarang, di era sekarang sudah ada BIM, sudah ada Cubic Cost yang diharapkan dapat menghasilkan cost reduction yang optimum sedemikian sehingga case cost of run tidak terjadi lagi. Banyak hal cost of run yang sekarang sampai dengan saat ini pun masih sering dialami oleh beberapa proyek-proyek baik di proyek-proyek swasta nasional maupun di proyek-proyek pemerintahan. Pertanyaan besarnya adalah seberapa besarkah kemampuan tools ini untuk menghasilkan meminimalkan cost of run yang terjadi, memaksimalkan cost reduction yang terjadi sehingga dapat mengoptimumkan kinerja biaya berikutnya. Ini yang menjadi diskusi menarik kita selanjutnya yang bisa akan lebih kita kupas, mungkin lebih detail sedemikian sehingga nanti Gordon pun mampu memberikan bayangan seberapa powerful-nya tools-tools ini untuk menghasilkan suatu cost reduction yang luar biasa.
Next, mungkin itu terakhir dari kami. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mas Ferdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bagus atas pemaparannya yang saya rasa sangat luar biasa menarik ya Pak ya. Terima kasih sekali atas waktunya tentunya. Dan saya ingin ingatkan sekali lagi Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke sesi questions and answers ya. Tadi sudah diberikan pemaparan yang cukup singkat dan padat tentunya dari Pak Bagus. Di sini saya undang Bapak dan Ibu untuk mungkin menuliskan beberapa pertanyaan yang kita akan coba diskusikan bersama dengan Pak Bagus juga, gitu ya. Saya rasa sayang sekali kalau waktu ini dilewatkan oleh Bapak dan Ibu untuk bertanya, gitu ya, karena kita sudah hadirkan secara langsung praktisi di dunia konstruksi ini ya dari PT Adikarya yang memang sudah mengimplementasikan secara langsung Kubikosnya ini di dalam proyek. Oke, jadi mungkin coba saya cek terlebih dahulu ya di kolom Q&A dan juga di kolom chat, mungkin sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke, nah ini ada yang di kolom chat ya, Bapak dan Ibu mungkin boleh saya ingatkan sekali lagi, kita sudah sediakan kolom Q&A, jadi kalau seandainya Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, mungkin bisa dituliskan di kolom Q&A saja gitu ya, jadi nanti kita akan ambil pertanyaannya dari sana. Nah ini ada beberapa dari kolom chat ya, dari kolom chat. Mungkin saya akan coba bantu bacakan pertanyaannya. Oke, nah ini ada satu pertanyaan mungkin saya ambil dari Ibu Rani mungkin ya, Ibu Rani dari divisi gedung NK, sepertinya dari Nindya Karya ya. Selamat pagi Ibu Rani, terima kasih sudah bertanya. Selamat pagi Pak, izin bertanya, apakah sudah bisa program yang ada bisa dijadikan tools pembuktian untuk audit-audit eksternal, sebagai contoh BPK. Ya, mungkin Pak Bagus ada pengalaman Pak untuk audit-audit eksternal seperti audit dari BPK mungkin. Sorry Pak Bagus masih di mute mungkin Pak. Ya, oke, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Rani dari Nindya Karya, salah satu rekan kami juga. Memang menarik kali ketika kita sudah berbicara tentang audit. Ada beberapa hal yang memang bisa kita lakukan pembuktian, baik secara manual maupun secara digital lah, kalau bisa saya sampaikan digital. Untuk case-case tertentu ada beberapa yang memang pernah kita lakukan pembuktian dengan Kubikos ini untuk membackup itu kan volume. Sedemikian sehingga ya karena semuanya memang akan menjadi mudah teridentifikasi dan tertelusur, sedemikian sehingga justru menjadi memudahkan kami untuk melakukan pembuktian tersebut. Begitu kira-kira Bu Rani. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bu Rani ya. Ada pertanyaan berikutnya Pak Bagus. Jadi izin bertanya Pak Bagus, apakah di Adikarya fungsi QS sudah digantikan oleh BIM Engineer atau masih ada QS Engineer dan BIM Engineer? Seperti apa sih pembagian tugasnya? Nah, ini pertanyaan dari Pak Arga Lazuardi. Pak Bagus, silakan. Siap, baik Pak. Jadi saya akan menjawab, fungsi QS itu tetap ada. Jadi sebenarnya Kubikos ini merupakan tools yang harus digunakan oleh para QS. Sedemikian sehingga efektif dan efisiennya tim QS bekerja akan menjadi lebih powerful. Jadi bukan mereplace fungsi QS, justru ini memaksimalkan fungsi QS. Jadi QS yang ada di kami tetap ada, begitu juga dengan daftar-daftar kami tetap ada. Cuman kita mengencourage mereka agar memaksimalkan tools ini mampu bekerja secara maksimal. Sedemikian sehingga potensi error ketika melakukan kuantifikasi menjadi minimal, gitu. Jadi tidak mereplace, tapi memaksimalkan. Kira-kira begitu, Bapak. Baik, ya terima kasih Pak Bagus. Saya rasa quote-nya cukup baik sekali. Jadi tidak mereplace, tapi kita memaksimalkan ya Pak Bagus ya seperti itu. Ya betul sekali. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ini ada dari Pak Imam Baskoro. Ini mungkin saya bisa bantu jawab ya untuk pertanyaan pertamanya. Mau tanya penggunaan 5D Kubikos ini digunakan pada saat tahap apa? Apakah pada saat tahap tender atau pada saat tahap pelaksanaan? Nah mungkin ini saya bantu jawab sedikit mungkin Pak Imam. Jadi memang Kubikos ini
kita bisa dipakai di beberapa tahapan daripada project itu sendiri, Pak Imam ya. Jadi yang pertama tentunya karena berhubungan dengan estimasi biaya ataupun quantity take off. Nah, ini betul, jadi memang bisa dimanfaatkan untuk tahapan tender gitu. Banyak sekali teman-teman praktisi di dunia konstruksi juga memanfaatkan cubic cost ini di dalam tahapan tender. Nah, ketika sudah digunakan di dalam tahapan tender, nah next step-nya ini bagaimana sebetulnya kita bisa memanfaatkan cubic cost ini di dalam proyek konstruksinya secara langsung. Nah, ini yang sebetulnya kita sedang bahas pada kesempatan pagi hari ini, yang tadi sudah dipaparkan juga oleh Pak Bagus dengan sangat menarik begitu ya, bagaimana sih implementasi langsungnya untuk cubic cost ini bisa dimanfaatkan langsung di dalam proyek konstruksi Bapak sekalian. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan pertama dari Pak Imam. Dan ada pertanyaan kedua juga di sini mungkin saya bacakan. Dan apakah dalam menghitung QTO, ya dalam menghitung QTO, quantity take off, ya tim estimasi ini tetap menggunakan cara manual atau Excel sebagai perbandingan, atau seperti apa? Berhubung setiap perusahaan memiliki rasionya sendiri. Nah, ini mungkin menarik sekali Pak Bagus untuk dibahas. Apakah ketika sudah menggunakan software, Pak Bagus, apakah tetap ada perhitungan dengan cara manual begitu Pak untuk perbandingan? Seperti apa mungkin Pak Bagus? Ya, jadi perhitungan manual tetap dilakukan, cuman sifatnya memang random check. Nah, jadi kita kan selalu bekerja berdasarkan sistem Pareto yang ada. Jadi kita mencoba memodelkan untuk suatu pekerjaan yang major item dulu dan berbiaya major tentunya kita analisis sedemikian ketika kita mendapatkan suatu angka tertentu. Dan itu tentunya harus kita cek untuk meyakinkan kita bahwasanya modeling yang kita lakukan sudah benar, analisis yang kita lakukan sudah benar. Jadi sama seperti dulu ketika saya bekerja sebagai seorang engineering structure. Ketika kita sudah menganalisis hitungan tertentu, sama konsepnya seperti di structure engineer. Kita memodelkan, kita menganalisis, dan menghasilkan output. Dan keseluruhannya ini nanti kemudian akan kita random check, kita analisis, dan kita hitung secara manual. Biasanya, bukan biasanya ya, seringkali hasil yang didapat tidak akan jauh berbeda dari analisis model yang sudah ada. Jadi tetap Pak, kita lakukan hitungan manual tapi tidak keseluruhan. Kira-kira begitu. Oke, baik. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Imam Baskoro. Pak Imam Baskoro, terima kasih sekali Pak Imam atas pertanyaannya ya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi Pak Bagus, mungkin tidak apa-apa Pak Bagus ya, kita akan bacakan Pak Bagus. Ya. Sebenarnya sangat antusias sekali nih Pak Bagus dengan penjelasan dari Pak Bagus. Ini saya mungkin ambil dari kolom chat ya, ada pertanyaan dari Pak Asep Hendrawan. Selamat pagi Pak Asep. Pertanyaan langsung ke Adikarya ya. Jadi di Adikarya divisi gedung, apakah BIM authoring tools-nya seluruhnya itu menggunakan Revit, lalu baru diekspor ke IFC format untuk diolah QTO-nya menggunakan cubic cost THS dan TRB? Berarti di authoring tools-nya harus sudah detail modeling-nya, sehingga THS tidak perlu dibuat kembali. Nah mungkin kalau saya boleh simpulkan, lebih ke arah untuk flow-nya mungkin Pak Bagus ya. Flow-nya seperti apa sih? Tadi kan ada ditunjukkan menggunakan Revit, lalu masuk ke THS. Nah ini seperti apa mungkin Pak Bagus bisa dijelaskan sedikit mungkin Pak Bagus? Ya, sementara kita kalau di Adikarya memang selama ini all menggunakan Revit, kemudian baru di apa istilahnya ya, bukan dikonvertkan ya, tetap based on Revit, baru kita lakukan analisis lebih lanjut ke dalam TAS dan TRB tadi itu, kira-kira begitu. Oke ya, memang flow-nya seperti itu Pak Bagus ya, dari Revit ya, langsung diekspor ke dalam THS. Ya, sehingga kita tidak dua kali kerja atau tidak dua kali model lah. Jadi seperti tadi penjelasan awal, mulai dari ketika kita memodelkan dalam 3D sampai dengan 8D, sampai dengan nantinya ke 7D, which is itu menuju ke digitalisasi aset. Jadi sekali running kita dengan Revit tadi. Memang sekarang Adi dengan Revit mengerjakannya. Jadi satu kali model, seluruh dimensi tercapai. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Saya rasa kata kuncinya tadi adalah tidak dua kali kerja ya Pak Bagus ya. Jadi flow-nya sudah bisa dari Revit langsung dimasukkan ke THS. Dan untuk Pak Asep mungkin kalau belum tahu, untuk cubic cost THS kita pun untuk saat ini bisa mengimport langsung gambar dari Revit Pak Asep. Jadi tidak perlu diekspor dulu ke IFC gitu ya. Kalau mungkin
yang dulu-dulu ini harus diekspor dulu KFC baru dimasukkan, ini flow-nya bisa secara langsung dari Revit diimport ke dalam TAS. Jadi memang pemodelannya kalau sudah berbasiskan Revit, ini tidak perlu kita kerja 2 kali, seperti itu. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Pak Asep. Lalu mungkin saya pilih satu pertanyaan lagi. Mungkin di sini ada pertanyaan dari Bu Desi, ya Bu Desi. Nah ini menarik, saya rasa sering juga ditanyakan tentang waste, Pak Bagus ya, tentang optimasi. Nah ini untuk waste material steel bar, konkrit, bagaimana perhitungannya begitu? Dan untuk ke owner, quantity waste kira-kira berapa persen Pak? Dan sudahkah pernah di-compare untuk hasil yang didapatkan cubic cost dan juga perhitungan manual? Nah ini mungkin bisa dibantu jawab mungkin Pak Bagus. Baik, memang waste ini isu yang menarik sih untuk dibahas. Jadi pertama, waste itu memang tergantung desain, baik untuk pekerjaan pembesian misalnya, pembesian atau struktur atau pekerjaan arsitektur. Seperti tadi contoh pola lantai. Dahulu kala itu kita seringkali mengasumsikan waste itu di atas 5%. Cuman tuntutan efektif dan efisien semakin lama semakin tinggi, baik dari klien ataupun owner. Selalu inginnya adalah dengan harga yang kompetitif atau murah, tapi mendapatkan suatu kualitas yang maksimal. Nah, pertanyaan menariknya adalah memang seberapa besar waste yang bisa dihasilkan setelah kita menganalisis dengan cubic cost ini. Jadi bukan ke arah seberapa besar waste-nya, tapi lebih ke arah akuratnya kita menetapkan nilai waste tertentu pada saat estimate di awal. Jadi ketika kita misalnya menghitung pembesian, dari analisis kita mendapatkan waste taruhlah 7% dari pembesian. Kemudian itu tadi dengan analisis digital. Kemudian kita coba buat BBS random check tertentu untuk item tertentu juga dapatnya punya 7%. Harapannya adalah ketika nanti di pelaksanaan juga dapatnya sekitar masih di 7% itu. Tapi tentunya dengan proses pengendalian lapangan yang kuat, karena apapun model yang kita lakukan, analisis yang kita lakukan, engineering yang kita lakukan tidak akan dapat menghasilkan sesuatu hasil yang maksimal ketika implementasi teman-teman di lapangannya juga tidak mengikuti dari apa yang kita rencanakan di awal. Jadi memang ketemunya adalah konsistensi waste rencana kita, itu sebetulnya dari implementasi yang ada ini. Kurang lebih begitu Mas Ferdi. Oke, baik. Terima kasih Pak Bagus. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Bu Desi ya terkait dengan waste yang ada di lapangan. Nah, mungkin saya kembali lagi ke kolom chat ya, karena ini saya harus bolak-balik kolom chat dan Q&A ini banyak sekali pertanyaannya dari Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi tentunya. Mungkin kita masih ada waktu untuk sekitar 2 atau 3 pertanyaan lagi, kita akan coba jawab. Ada pertanyaan dari Pak Gama Syarial ya. Selamat pagi Pak Gama. Apakah sudah pernah ada perbandingan antara volume hasil cubic cost terhadap volume realisasi project? Jika ada, berapa persen selisihnya jika waste dihitung? Nah, mungkin pernah ada kasus Pak Bagus mungkin terkait dengan perbandingan volume secara langsung. Baik, jadi jika kita compare itu rata-rata tidak akan sampai 5% selisihnya. Baik analisis perhitungan secara cubic cost, manual, sama implementasi yang ada di lapangan. Tapi kembali tadi itu, kata kuncinya adalah harus ada yang person in charge yang mampu mengendalikan apa-apa saja yang sudah direncanakan di awal. Karena ketika secara teoritis bisa menghasilkan waste dengan 5%, harapannya ketika pelaksanaan, logikanya memang logika sederhananya tidak akan lebih dari 5%, tapi kadang memang ada hal-hal tertentu yang menyebabkan menghasilkan suatu loss tertentu. Itu yang tidak diharapkan terjadi. Jadi ketika ditanya berapa sih deviasinya, kurang lebih ya bisa kita sampaikan maksimum di 3 sampai dengan 5% tentunya selisihnya. Oke. Baik, terima kasih Pak Bagus. Jadi memang tidak lebih dari 5% dengan catatan harus ada PIC yang mengontrol begitu ya Pak Bagus ya, PIC yang betul sekali.
Oke, nah ini ada pertanyaan juga menarik sekali dari Pak Imam Budi, mungkin di kolom chat ya, saya akan bacakan. Bagaimana susunan personil dalam implementasi BIM di lingkungan proyek, dari mulai engineering hingga eksekusinya di lapangan? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja, mungkin Pak Bagus, susunannya seperti apa sih, job desk masing-masingnya seperti apa? Karena mungkin banyak sekali teman-teman yang, oh saya punya software ini, tapi gimana nih susunan personilnya, sangat-sangat bingung begitu Pak Bagus. Nah mungkin singkat saja Pak Bagus, mungkin bisa dijelaskan. Baik, jadi seperti tadi bahwa kita tidak mereplace, tapi mempowerfulkan tim engineering. Secara susunan tetap di bawah PM ada engineering manager, kemudian di bawah engineering manager itu sendiri ada project planning. Project planning inilah yang memplan, yang mendesain seluruh aktivitas yang akan kita lakukan di lapangan. Nah, modeler atau QS yang sudah certified dengan BIM ataupun dengan Glodon, rumahnya atau kotaknya tetap di bawah project planning tadi. Jadi kalau dulu kita mengenal istilah drafter, sekarang istilahnya modeler. Kalau dulu kita mengenal istilah QS, sekarang pun istilahnya tetap QS. Tapi itu tadi, seorang QS yang kekinian itu seharusnya sudah mampu menggunakan tools ini, which is itu seharusnya justru memudahkan para QS itu untuk bekerja atau menganalisis. Jadi overall masih sama sih secara struktur organisasinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bagus. Jadi secara overall masih sama struktur organisasinya, cuma kita sediakan tools-tools yang akan mempermudah dan memaksimalkan proses pekerjaan mereka. Seperti itu Pak Bagus ya. Ya. Baik, mungkin 2 pertanyaan lagi. Mohon maaf Bapak dan Ibu semua, mungkin pertanyaannya cukup banyak gitu ya, karena kita juga terbatas ketersediaan waktunya. Saya akan coba ambil 2 pertanyaan lagi dari kolom Q&A. Mungkin saya akan coba ambil dari pertanyaan yang pertama, mungkin Pak Ilham Akbar ya. Izin bertanya Pak, berdasarkan pengalaman dari PT Adikarya, seberapa besar pengaruh atau seberapa besar impact atau pengaruh implementasi BIM terhadap kesuksesan proyek Pak? Dan faktor apa saja kira-kira yang bisa membuat implementasi BIM ini penting bagi kesuksesan proyek? Pak Bagus, silakan. Baik, jadi efeknya besar Pak. Jadi saya sendiri secara pribadi mengalami sebelum dan sesudah menggunakan tools inilah. Jadi karena dari awal kita bisa seolah-olah membuildkan before construction, jadi kita sudah mengetahui kira-kira permasalahan yang ada tadi. Minimal adalah kita bisa menghilangkan komponen biaya perbaikan, karena berdasarkan pengalaman yang ada dan secara empiris yang ada, biaya perbaikan itu di setiap proyek pasti ada. Biaya perbaikan itu sebenarnya terjadi lebih kepada karena kita tidak bisa mengidentifikasi risiko kesalahan pekerjaan di lapangan ke depannya. Tapi dengan tools ini minimal kita bisa menghilangkan biaya perbaikan yang akan terjadi. Itu kemampuan pertama. Kemampuan keduanya adalah karena kita sudah memodelkan secara detail, kita bisa melakukan VE tertentu atau optimasi tertentu, sedemikian juga bisa menghasilkan efisiensi biaya. Terus kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana cara menerapkannya. Tentu ini kembali kepada kepedulian atau kembali kepada leadership dari pimpinan, baik itu di skala engineering PM, engineering manager di atasnya modeler tadi, atau di skala PM untuk di project. Sampai kemudian sampai dengan top level tertentu, misalnya itu group head-nya kah, atau kepala divisinya kah, atau GM-nya kah pada suatu unit kerja tertentu. Karena dengan kepedulian inilah sedemikian sehingga tim dapat mampu bergerak bersama-sama mencoba meraih suatu kerja atau kinerja yang efektif dan efisien dengan salah satunya menggunakan tools ini sendiri. Begitu kurang lebih kira-kira Mas. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Bagus. Saya rasa seperti itu Pak Ilham ya. Jadi kalau Bapak sedang memikirkan atau mempertimbangkan untuk pengaplikasian langsung di proyek bagaimana sih implementasinya, lalu ada faktor-faktor apa, nah itu mungkin kira-kira
input yang diberikan oleh Pak Bagus. Nah, mungkin sayang sekali Bapak dan Ibu sekalian ya yang telah berpartisipasi dan memberikan pertanyaan di kolom chat dan juga di kolom Q&A. Untuk saat ini waktunya sudah habis gitu ya, karena waktu kita juga sangat-sangat terbatas. Mungkin saya ingin ucapkan terima kasih dulu terhadap Pak Bagus ya. Terima kasih Pak Bagus atas waktunya sudah menjawab, memberikan pemaparan juga terkait dengan implementasi BIM secara spesifik untuk software Cubicos dari Glodon. Terima kasih Pak Bagus. Dan untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum bisa kami jawab nih untuk kesempatan kali ini, mungkin nanti kita akan catat pertanyaannya ya. Setelah sesi ini mungkin kita akan kirimkan jawabannya secara langsung ya, mungkin Bapak dan Ibu ya, melalui mungkin email ataupun WhatsApp nantinya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Bapak dan Ibu dan juga kepada Pak Bagus. Oke. Baik, kita akan lanjutkan sesinya ya. Ini sudah menuju ke penghujung acara sebetulnya, dan tentunya yang saya sudah sempat sebutkan di awal tadi ya, bahwa kita ingin memberikan juga yang namanya Cubicos Lifetime Promotion di sini ya, yang perlu saya umumkan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir di sini. Nah, ini ada 4 promosi sebetulnya yang kita berikan pada kesempatan pagi hari ini, dan ini berlaku untuk periode September ya, mulai dari hari ini sampai dengan 30 Oktober 2021. Dan promosinya ya, yang pertama tentunya kalau Bapak dan Ibu purchase langsung 3 set ya. 3 set ini di sini dalam artian Cubicos TAS dan juga Cubicos TRB ya, untuk lifetime version. Nah, ini akan berhak mendapatkan free 1 set lagi gitu. Jadi secara total akan mendapatkan 4 set Cubicos TAS dan juga TRB ya. Tentunya ini harga yang dihemat begitu ya Bapak dan Ibu, senilai Rp83.600.000. Nah, lalu yang kedua, ini kalau seandainya Bapak dan Ibu mengambil 2 set gitu ya, Cubicos TAS dan TRB juga, nah di sini berhak mendapatkan 1 lisensi lifetime secara gratis ya, senilai Rp41.800.000. Nah, lalu kalau Bapak dan Ibu hanya mengambil 2+1 ya, jadi misalnya 2 Cubicos TAS dan 1 Cubicos TRB, di sini berhak mendapatkan lisensi tambahan ya, additional 1 lisensi lagi dengan potongan harga 50% ya, senilai Rp20.900.000. Nah, kalau Bapak dan Ibu hanya ingin mungkin mengambil 1+1 ya, 1 set Cubicos TAS dan TRB terlebih dahulu, nah ini kita berikan tambahan 1 tahun gratis untuk maintenance fee daripada Cubicos itu sendiri. Ya, mungkin Bapak dan Ibu yang familiar dengan Cubicos tentunya tahu dengan maintenance fee dari lifetime license dari Cubicos ya, karena tiap tahun biasanya kita akan ada maintain lisensi, kita akan biasanya ada promosi-promosi juga. Tentunya dengan maintenance ini kita akan upgrade software yang dimiliki Bapak dan Ibu, kita akan terus berikan service yang terbaik daripada PT Glodon Indonesia, dan tentunya yang masalah sertifikasi juga Bapak Ibu ya, yang tadi sempat dijelaskan oleh Pak Bagus juga. Nah, itu semua kita akan support secara full melalui program maintenance dari PT Glodon Indonesia. Oke. Terima kasih. Jadi kalau ingin tahu lebih lanjut, mungkin Bapak dan Ibu ya nanti bisa menghubungi masing-masing account managers dari perusahaan masing-masing Bapak dan Ibu ya, terkait dengan promosi-promosi ini. Baik, menarik sekali saya rasa ya untuk sesi pada kesempatan hari ini, pembahasan yang diberikan oleh Pak Bagus. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Bagus atas waktunya pagi ini, dan tentunya untuk teman-teman semua, klien-klien kami yang terbaik dari PT Glodon Indonesia, kami ucapkan terima kasih sekali atas waktunya pada pagi hari ini. Dan saya rasa saya berharap sekali mudah-mudahan sharing hari ini dapat membuka wawasan Bapak dan Ibu sekalian dengan adanya narasumber langsung gitu ya, praktisi langsung dari industri konstruksi ini, harapannya tentunya dapat membantu Bapak dan Ibu semua memanfaatkan teknologi BIM ini, terutama Cubicos, secara lebih maksimal di dalam proyek Bapak dan Ibu. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Jangan lupa juga saya ingin ucapkan terima kasih tentunya sekali lagi ya. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kami. Di sini ada Facebook, Instagram, dan juga LinkedIn dari Glodon Indonesia, atau bisa scan langsung QR code-nya ya di sebelah kanan untuk langsung memfollow sosial media kami. Ya, kami biasanya akan sharing-sharing tentang teknologi terbaru daripada Glodon Indonesia, dan juga banyak sekali berita-berita terkini di dunia konstruksi. Ya, dan juga mungkin untuk Adikarya ya, kalau Bapak dan Ibu sekalian ingin memfollow sosial medianya, mungkin bisa scan QR code yang di sebelah kanan atas ya. Itu Bapak Ibu sekalian bisa juga memfollow sosial media dari PT Adikarya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi untuk Pak Bagus dan teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat siang, dan tentunya
Tetap jaga kesehatan Bapak dan Ibu ya. Sampai jumpa di webinar Glodon berikutnya. Terima kasih Pak Bagus, selamat siang. Terima kasih, selamat siang, izin live. Terima kasih Pak.